Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wahyu Donur Adam. Saya mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UINSI Samarinda. Saya di sini akan menjawab soal atau tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pancasila yang diberikan oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Berikut adalah soal-soal UAS Pancasila. Saya akan menjawab soal yang pertama. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kalau kita kaitkan dan bandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada saat ini, tentu sangat miris, apalagi di kalangan generasi muda bangsa Indonesia yang mulai lupa terhadap para pahlawannya, dan bahkan ada sebagian dari mereka ini tidak mengetahui nama para pahlawan Indonesia, dan mereka ini lebih mengetahui nama artis-artis atau band dan musisi dari luar negeri. Tentu sangat miris ya teman-teman. Jadi inilah pentingnya kita mengetahui landasan historis dari Pancasila, karena Pancasila itu ada atas perjuangan para pejuang-pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia. Itulah mengapa pentingnya kita mengetahui sejarah terbentuknya Pancasila ini. Kemudian saya akan menjawab soal yang nomor 2. Pancasila ini berkedudukan utama sebagai dasar negara, dimaksudkan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan dan bangsa negara Indonesia. Berkedudukan utama sebagai ideologi negara dikarenakan pengucapan dan pemikiran terhadap suatu hal yang terumus di dalam pikiran itu tidak bersifat kaku atau tertutup, melainkan bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Berkedudukan utama sebagai falsafah negara dikarenakan sebagai proses pemecahan masalah terhadap suatu cara dan metode tertentu sesuai dengan objeknya. Berkedudukan utama sebagai etika politik dikarenakan dimaksudkan untuk pembahasan agar masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Kemudian berkedudukan utama sebagai paradigma dan kepribadian bangsa, karena setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh rakyat Indonesia ini berpedoman dan ya mengimplementasikannya terhadap Pancasila. Jadi ini adalah ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian saya akan menjawab soal yang ketiga. Jadi hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sebagai, terutama bagian pembukaannya ini, sebagai dasar hukum negara. Jadi keduanya ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila ini adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai raganya. Jadi Pancasila ini merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian saya akan menjawab soal yang keempat. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang bergabung dengan kader militansi ormas radikal. Hal ini tentu merupakan ancaman bagi Pancasila karena ideologi dan pemikirannya yang sangat berbahaya. Jadi, solusi agar masyarakat Indonesia ini tidak bergabung dengan kader ormas militansi kader ormas radikal adalah perlu
menanamkan jiwa nasionalisme dan juga perlu menanamkan sikap dan nilai-nilai Pancasila terutama di dalam diri kita, kemudian mengedukasikan kepada orang lain betapa bahayanya pemahaman radikal tersebut. Kemudian saya akan menjawab soal yang kelima. Jadi oknum yang masih belum menerima hasil Pilpres tahun 2019 itu karena oknum tersebut itu terlalu fanatik terhadap capres yang ia dukung, ya, sehingga tidak heran ketika capres pilihannya itu kalah, dia ini melepaskan hasrat keemosiannya dengan membuat postingan ujaran kebencian dan komen yang berbau provokatif di media sosial terhadap capres dukungannya. Jadi seharusnya itu kita tidak boleh terlalu fanatik ya teman-teman terhadap capres yang kita dukung. Cukup kita itu cukup dengan keyakinan yang kuat bahwa capres yang kita dukung ini mampu membawa negara Indonesia jauh lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.